Selamat siang Sri Kandi, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi bab ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri, materi ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama atau bagian 1 dan besok minggu depan adalah pertemuan kedua atau bagian 2. Apa saja yang akan kita bahas pada materi pembelahan sel? Bisa kita lihat yang pertama untuk hari ini kita akan membahas siklus sel dan kromosom. Nanti sedikit kita bahas mitosis. Untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas mitosis, meiosis, dan gametosis. Oke, sebelum kita masuk ke pembelahan sel, kita akan membahas sedikit mengenai sebenarnya apa itu siklus sel. Siklus sel itu bagaimana sih? Oke, kita lihat. Di sini ada gambar. Nah, di sini merupakan diagram atau grafik siklus sel. Siklus sel sendiri terbagi menjadi dua fase. Dua fase. Yang pertama itu fase interfase dan yang kedua itu fase mitotik. Apa sih interfase? Apa itu fase mitotik? Nah, coba kita lihat gambar yang lebih jelas. Nah, di sini ini siklus sel nih. Yang pertama adalah tahap interfase, yang kedua adalah tahap mitotik. Tahap interfase sendiri merupakan tahap istirahat, gitu kan. Kalau kita biasa istirahat itu ya tidur, seperti itu. Nah, tetapi pada sel, tahap istirahat ini adalah tahap di mana si sel itu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mitotik. Atau biasa kita sebut tahap mitotik ini tahap pembelahan sel. Jadi, interfase itu merupakan persiapan untuk sel itu membelah. Nah, di tahap persiapan ini ada 3 tahap lagi. Di interfase itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap growth 1 atau G1, growth awal. Itu merupakan tahap preparation DNA sintesis atau yang kita biasa sebut itu persiapan untuk DNA itu sintesis atau persiapan untuk DNA itu bereplikasi. Gitu kan. Selanjutnya ada tahap sintesis atau tahap replikasi DNA. DNA itu akan bereplikasi. Dan yang terakhir yaitu tahap mitosis. Yang G2 atau growth 2 itu adalah tahap di mana DNA itu sudah selesai nih replikasinya. Dia mau persiapan untuk ke pembelahan. Nah, selanjutnya yaitu baru nih tahap pembelahan. Seperti itu siklus sel dan itu akan berulang terus. Jadi nanti dia masuk interfase lagi nih. Di interfase ada 3 tahap, kan? Mau sintesis DNA, mau persiapan replikasi, terus replikasi, selesai replikasi, persiapan untuk pembelahan. Nanti pembelahan, terus habis itu diulang lagi. Untuk DNA replikasi kita sudah belajar bersama-sama di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita akan lanjut ke materi kedua nih, yaitu kromosom. Kromosom itu apa sih? Kemarin kelompok 1 sudah menjelaskan ya tentang kromosom. Jadi kromosom, di dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Nah, kromosom sendiri itu sebenarnya gini, ketika si sel ini tadi membelah, ya kan? Ketika si sel tadi membelah, di dalam inti itu terdapat benang-benang halus. Jadi kromosom itu merupakan benang-benang halus. Benang-benang halus ini dapat apa? Menyerap zat warna. Makanya biasa disebut kromatin. Krom itu warna, tin itu benang. Jadi dia tuh menyerap benang-benang halus itu menyerap zat warna, terus jadi kromatin. Kromatin yang menebal dan memendek itu disebut kromosom. Jadi kalau kayak gini, ini adalah benang-benang halus. Satu benang halus itu disebut kromatin. Nah, kromatin yang menebal, ya kan, mengumpul dan memendek itu disebut kromosom. Kromosom, ini kan, kalau kita lihat secara lebih dekat lagi, ini kromosom. Ya. Kromosom ini memiliki lengan kromosom. Ini lengannya. 1, 2, 3, 4 ya kan. Selain lengan, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat nih struktur kromosom lebih dekat lagi. Nah, kromosom ini tersusun atas apa? Selain lengan ini tadi ada juga namanya sentromer. Nah, sentromer ini berfungsi untuk
pergerakan si kromosom ini. Pergerakan dari mana? Dari daerah ekuator ke kutub masing-masing pada saat waktu pembelahan. Nanti ini kromosom itu akan bergerak nih saat pembelahan. Nanti kita akan bahas. Nah, di sentromer ini sendiri itu tuh ada kinetokor, kan? Yaitu apa? Kinetokor itu adalah struktur protein tempat melekatnya serat gelondongan saat pembelahan sel. Protein di dalam kromosom itu terbagi menjadi dua, protein histon dan non-histon. Protein histon sendiri itu adalah protein yang bersifat basa, sedangkan non-histon itu yang bersifat asam. Seperti itu. Tadi di dalamnya nanti ada lokusnya bagaimana, ini lokusnya ada di lengan ya. Ada metrik, ada lokus kan, ini ada sentromernya, di dalamnya ada kinetokornya. Ini ada satelitnya, ada benang kromonemanya di dalamnya. Nah, kromosom berdasarkan jumlahnya itu ada yang namanya kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kemarin sudah dibahas juga ya. Kalau kromosom tubuh, ya kan, itu bersifat diploid, umumnya diploid atau 2N. Tapi kalau kromosom kelamin itu haploid atau 1N, dia hanya satu pasang gitu. Cirinya ada kromosom yang disebut kromosom homolog, yaitu kromosom yang sama gitu kan. Nah, itu bentuknya itu sama. Kita lihat di sini, kan ini tadi ada lokusnya di lengan ya. Itu bentuknya sama, pasangan gen yang ada di dalamnya itu identik. Pasangan gen terletak pada lokus gen yang bersesuaian. Nah, sama kan? Itu namanya disebut kromosom homolog. Selanjutnya adalah genom kromosom. Genom kromosom itu adalah perangkat kromosom. Digunakan untuk merujuk rangkaian DNA secara keseluruhan di dalam sel yang disebut genomnya DNA itu tadi. Terus yang keempat adalah bentuk kromosom. Kemarin sudah ya, ini bentuk kromosom ini berdasarkan letak dari si sentromernya ini tadi. Kalau metasentrik, kan, ini seperti ini. Kalau akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah, ini kalau metasentrik itu di tengah, akrosentrik itu agak naik, submetasentrik itu lebih naik lagi, telosentrik itu di ujung. Lihat teman-teman, di sini ada gambar kromosom. Kromosom sendiri itu ada kromosom sel kelamin, yaitu ovum dan sperma. Nah, di kromosom kelamin ini jumlahnya itu separuh dari jumlah kromosom tubuh. Kita tahu ya, kalau sel kelamin itu kan bersifat haploid, jadi N23. Kalau sel kromosom tubuh itu diploid atau 26. Jumlah kromosom total manusia itu adalah 2N atau 46 yang bersifat diploid. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada nomor kromosom dari nomor 1 sampai yang terakhir ini nomor 23. Kemarin kelompok 1 juga sudah menjelaskan ya. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu kromosom itu ada dua nih. Ada yang namanya autosom atau kromosom tubuh, dia tidak menentukan jenis kelamin. Dan yang kedua adalah gonosom. Gonosom itu adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Nah, kalau tadi di nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah autosom. Nah, di nomor 23 di sini nih, ini adalah gonosom. Dia jumlahnya cuma sepasang. Nah, di sini nanti menentukan kalau X sama Y, ya kan? X dan Y itu nanti hasilnya adalah jantan. Tapi kalau X dan X, nih ini bisa dilihat ya perbedaannya di sini ya. Nah, ini Y, ini dikatakan Y, nanti jadinya jantan. Kalau X dan X, itu jadinya betina. Jelasnya lagi tadi kan sudah nih sampai, oh kalau XY jantan, XX betina. Nah, tadi di sini kan nomor 22, ini tadi kan autosom, nomor 23 itu genosom. Kita tahu bahwa jumlah kromosom manusia itu ada totalnya itu 46. Jadi di sini 1, 2, 3 sampai di sini 46.
Nah, 46 itu apa? 22 atau ini kan 22 atau yang disebut 22 pasang itu berarti 44 autosom dan 2 genosom. Jadi seperti ini. Jika manusia itu laki-laki, maka dia mempunyai 22 AA, ya kan? 22 AA, 22 autosom, ya kan? 22 pasangan autosom plus XY, ya kan? XY-nya ini genosomnya, atau 44A plus XY. Yang artinya seorang laki-laki memiliki 22 pasang autosom dan sebuah kromosom X dan Y, atau 44 buah kromosom A dan sebuah kromosom XY. Makanya tadi 22 AA kodenya itu 22 AA atau 22 pasang kromosom autosom plus XY atau 44 A atau 44 kromosom XY. Itu sama aja ya. Itu kalau laki-laki. Nah, spermatozoanya bagaimana? Spermatozoanya tadi kan di pembahasan sebelumnya ini kan sudah dijelaskan bahwa kalau autosom itu kan sifatnya apa di tubuh itu kan dia diploid. Kalau spermatozoa berarti ini kan sel kelamin nih ya. Nah, sel kelamin itu kan bersifat haploid ya kan. Satu. Kalau yang tadi yang tubuh itu diploid, dua. Kalau ini satu. Dan biasanya spermatozoa atau sel kelamin itu setengah dari sel tubuh. Maka kodenya itu adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Atau artinya spermatozoa laki-laki mempunyai 22 buah autosom dan satu kromosom X atau 22 autosom dan satu kromosom Y. Seperti itu. Nah, kalau wanita bagaimana? Wanita ya sama kayak yang tadi. Kalau jumlah manusia wanitanya, jumlah manusia wanitanya itu sama. Kan tadi jumlah tubuh kan berarti dia 22 AA atau 22 pasang kromosom autosom plus XX atau 44A atau 44 buah kromosom plus XX. Kan? Ovumnya setengahnya, maka 22A plus X saja. Kalau yang tadi kan spermatozoa kan bisa X, bisa Y. Kalau yang di sini X saja. Selanjutnya bisa dilihat di sini adalah tabel organisme jumlah kromosom organisme. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda ya. Nah, simpanse sama kera sama nih, manusia 46, simpanse 48. Nah, ini juga bisa dilihat nih di PDF itu ada perbandingan kromosom antara manusia dan simpanse. Dua bedanya itu di mana sih? Itu bisa dilihat. Selanjutnya, kita akan melihat nih di dalam kromosom itu kan ada DNA. Kemarin DNA sudah nih. Terus di dalamnya DNA itu ada gen ya kan atau alel. Nah, di sini gen nih, kalau teman-teman lihat, ini kan kromosom homolog, dia punya gen ya kan, ada lokus, ada gen, ada alela. Gen terletak pada lokus. Lokus tadi ada di mana? Di lengan kromosom kan, pada kromosomnya. Gen adalah sepenggal DNA yang berfungsi untuk menentukan sifat sifat individunya. Zarah itu apa sih? Zarah itu adalah unit fungsional terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi gen itu yang paling kecil ya. Sepasang gen yang berada pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog ini disebut alel. Alela atau alel. Nah, ini yang disebut homozigot alel ya kan, sama nih. Kalau dia tadi kan ada homolog, kromosom homolog itu kan berarti sama dia. Gennya sama, absar, akcil sama. Nah, gennya sama. Nah, ini homozigotnya itu sama absar. Tapi kalau heterozigot itu nanti absar, akcil. Gitu.
Fungsinya gen apa sih? Untuk mengontrol struktur dan fungsi sel atau individu. Mewariskan sifat tentunya ya dari generasi ke generasi atau dia itu pembawa sifat ya kan. Mengontrol pembuatan polipeptida. Polipeptida sudah dibahas ya di materi sebelumnya. Lanjut, komponen penyusun gen. Gen ini nanti ada yang namanya ekson, intron, ekson. Kemarin juga sudah dibahas ya. Nah, komponen penyusunnya itu ada yang namanya rekon. Rekon itu kalau gen itu terdiri atas satu dan dua pasang nukleotida. Kalau dia lebih dari dua pasang atau beberapa nukleotida itu dia disebut muton. Kalau terdiri dari ratusan nukleotida itu disebut cis. Seperti itu teman-teman. Tadi dibahas ya pertama siklus sel. Siklus sel itu ada dua gitu kan. Ada interfase dan ada yang satunya yaitu mitotik ya kan. Mitotik itu masuk ke pembelahan. Kalau interfase itu nanti ada 3 tahap kan ya. Nah, setelah selesai kita membicarakan mengenai siklus sel, terus habis itu kita membicarakan ulang kembali tentang kromosom lebih dalam, dan yang terakhir itu gen. Nah, saatnya kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu masuk ke proses atau si fase mitotik atau fase pembelahan. Yang pertama dari fase mitotik itu sendiri adalah mitosis, kan? Mitosis ini apa sih teman-teman? Mitosis sendiri itu kan pembelahan awal ya. Pembelahan awal yang bagaimana? Nah, mitosis sendiri ini terjadi pada sel tubuh, yang dihasilkan itu adalah dua sel anakan yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Ini nanti yang akan membedakan dengan meiosis. Kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga sifatnya itu diploid atau 2N. Mitosis sendiri ini nanti ada 4 fase, yaitu profase, dilanjutkan metafase, anafase, dan terakhir telofase. Setelah memasuki masa mitosis yang nanti hasilnya itu adalah dua sel anakan yang memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya, maka dia akan lanjut ke pembelahan yang kedua, yaitu meiosis. Secara garis besar seperti itu. Nah, untuk pembelahan mitosis secara terperinci bagaimana profase itu bagaimana, metafase itu bagaimana, anafase bagaimana, telofase bagaimana, dan yang tadi fungsi dari sentromer kan tadi sebagai pergerakan kromosom ke kutub ya kan, ke kutub. Nah, itu bagaimana? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan minggu depan. Seperti itu teman-teman, silakan belajar dari PDF yang telah diberikan dan video pembelajaran, kan? Nanti jam 12.40 akan ada post test, silahkan kembali ke GC masing-masing. Materinya nanti sampai pada sini, materi ini. Seperti itu. Semangat belajar teman-teman, Tuhan memberkati, terima kasih.